Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Melihat Chen Nan begitu tenang dan tenang, Sima beraksi dengan marah. Dia pikir itu adalah penghinaan telanjang baginya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, sangat bagus, tunggu dan lihat. Dia mengalihkan pandangan ke tuannya Romandela, berkata, Tuan, Anda. Aku memutuskan untuk melawannya. Sangat jarang bisa bertemu lawan seperti itu. Dan itu adalah saingan muda, yang benar-benar menarik. Mata Romandela bersinar dengan cahaya aneh. Sima Lingkong menghela nafas panjang, dia takut Romandela tidak akan menembak. Namun, hanya sesaat kemudian dia sedikit gugup lagi. Chen Nan membunuh 8 tuan tak tertandingi dalam satu hari, dan itu sudah menyebar ke seluruh dunia budidaya. Meskipun tuannya dikenal sebagai ksatria naga pertama di dunia sekuler barat, ia telah memasuki bidang puncak urutan kelima, tetapi dibandingkan dengan orang cabul yang bukan manusia, apa yang lebih lemah dan lebih kuat? Sima Lingkong tidak memiliki apa-apa dalam pikirannya. Melihat ke belakang pada perbuatan Chen Nan sejak debutnya, dia tidak bisa menerimanya dengan akal sehat. Jika Romandela kalah, dia tidak berani membayangkan. Orang-orang muda itu baik. Pada usia ini, mereka memiliki gaya kultivasi seperti itu, yang merupakan penyihir seni bela diri yang langka selama ratusan tahun. Tapi Anda terlalu gila. Berbicara tentang ini, suara Romandela berubah dingin, mengatakan, di dunia praktik barat saya, ada cincin pembunuhan, dan bahkan 8 master rekan besar terbunuh dalam satu hari. Sikap sombong seperti itu, saya benar-benar tidak memandang mata orang barat saya. Saya mendengar orang mengatakan bahwa Anda disebut teman sebaya yang tiada taranya. Tuan tanpa rekan di bidang orde kelima. Hei, sangat sombong. Hari ini, secara kebetulan, izinkan saya mengajari Anda keterampilan bintang tanpa batas ini. Kata-kata jelek ada di garis depan, dan orang yang saya temui akan terluka parah jika Anda mati. Anda harus berhati-hati. Petik 2. Chen Nan diam-diam mempertimbangkan kata-kata pria tua itu dan menyadari bahwa dia mungkin adalah karakter sebelumnya. Dirangsang oleh momentum kuat lelaki tua itu, kekuatannya yang luar biasa berlari liar, kekuatan yang luar biasa melonjak, banyak pohon besar di sekitarnya tumbang akibat tumbukan akarnya, melayang ke atas ke langit, dan kemudian meledak di dekat naga suci rusak. Di dalam tubuh Chenan adalah perlindungan tubuh satu kaki panjang Kigang yang hitam dan cerah hampir substantif. Kultivasi semacam ini jarang terjadi di dunia berdebu saat ini. Dia kehilangan ingatannya dan tidak bisa menyembunyikan kekuatannya. Pada saat ini, perbaikan nyata terungkap, dan segera mengubah warna Romandela. Tidak heran, itu bukan kebetulan untuk dapat membunuh 8 tuan tanpa tandingan dalam satu hari. Kultivasi semacam ini memang cukup untuk mendominasi dunia. Sima Lingkong merasa menggigil untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melampaui Chenan dalam hidup ini dan dunia ini. Usia 20 sudah menjadi penguasa dunia. Dalam 5 tahun dan 10 tahun, siapa lagi di dunia yang bisa menjadi tekan dia? Menguasai. Jangan bicara lebih banyak, aku tahu bagaimana melakukannya. Dia tidak akan pernah pergi dari sini hari ini. Sima Ling senang di udara, tidak ada yang tahu Romandela lebih baik daripada dia. Pria tua ini disebut tiada taranya, dan dia memiliki beberapa saingan di dunia ini. Dia dikenal sebagai ksatria naga suci pertama di barat. Hanya saja meskipun budidaya orang tua itu tinggi, idenya agak kuno, dan dia selalu memusuhi orang-orang di dunia budidaya timur. Dia adalah penduduk asli, yang agak fanatik. Inilah mengapa dia adalah ksatria naga suci pertama di barat, dan Sima Lingkong hanya seorang ksatria naga terbang ketika dia pertama kali membuatnya, Romandela tidak. Ingin memberikan keterampilan bagian bawah kotak kepada magang timur ini. Semua diajarkan kepada beberapa murid di barat. Tidak sampai Sima Lingkong dipermalukan dan kembali ke barat lagi, Romandela mulai mengajarinya seni bela diri yang paling mendalam. Lagi pula, ini adalah muridnya, yang dikalahkan di tangan orang lain, dan wajahnya tidak tampan. Dari sini dapat dilihat bahwa Romandela memang asli, yang konservatif. Hari ini, Chenan terkenal di seluruh dunia, dan Xiu adalah orang pertama dari generasi yang lebih muda, dan bahkan telah menindas banyak pria kuat generasi yang lebih tua. Tidak ada generasi muda barat yang bisa menjadi lawan mereka. Romandela, seorang lokalis, telah membuat peluang pembunuhan. Dia tidak ingin gelar orang pertama dari generasi berikutnya jatuh pada pemuda oriental. Dia tidak ingin melihat bahwa tidak ada seorang pun di dunia budidaya barat yang dapat bertemu Chen Nan dalam beberapa dekade. Bersaing satu sama lain, ia memutuskan untuk mencekik musuh besar ini di masa depan lingkaran budidaya barat di tahap pertumbuhan emas. Sima Lingkong melihat niat membunuh dari mata tuannya, mengetahui bahwa orang tua itu bertekad untuk mati. Yah, apakah kamu ingin bertarung denganku? Sebenarnya, aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan ketika aku mulai. Gajah, beruang, dan babi hutan bodoh yang mati di tanganku di gunung ini sudah tak terhitung jumlahnya. Belum pernah ada binatang yang melarikan diri dari tanganku. Petik 2. Meskipun Chen Nan mengatakan yang sebenarnya, dalam hal ini, itu tampak sangat aneh. Dia mendengar bahwa di telinga Romandela, dia sangat keras, berpikir bahwa pemuda di depannya mengejeknya ketika dia mengangkat tangannya dan melambai. Sima Lingkong dihukum. Dikelilingi oleh Liga Pemuda, itu jatuh dengan lancar ke tanah. Chen Nan, ikut aku, ayo maju ke depan untuk bertarung. Romandela mengendarai naga suci ke puncak hutan dan bergegas maju. Naga di tanah melihat naga suci pergi, dan membuat gemuruh getaran, dengan cepat naik ke langit dan menghilang ke langit.
Sima Lingkong diam-diam membenci bahwa naga itu tidak mengatakan bahwa itu akan dapat ditemui, dan akhirnya itu perlu untuk menangkap satu, dan tidak ingin diganggu oleh apa yang terjadi di depannya. Romandela tidak memperbaiki dirinya sendiri pada naga suci dengan tali seperti ksatria naga suci lainnya. Dia hanya berdiri di belakang naga dengan tangannya, dengan dingin menatap lawan muda di bawah, dan mesin udara dengan kuat mengunci yang lain. Terlalu, Chen Nan mendongak dan menatap naga perak setinggi 10 kaki di udara, bertanya-tanya betapa bahagianya orang tua yang baik hati itu jika dia menggali inti kristal ajaib di dalam naga suci dan memberikannya kepada Old Deniis. Meskipun tidak ada pertarungan nyata, aliran energi yang mengerikan mulai melonjak di antara keduanya. Ledakan. Dengan suara keras, pohon-pohon besar dalam 10 kaki Chen Nan semua meledak dalam sekejap, dan puing-puing menyebar ke seluruh langit. Mata Romandela berkilat tajam, telapak tangan kanannya membentang ke bawah, dan udara 10 kakinya seperti pedang surgawi, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Meskipun Chen Nan telah melupakan gerakan tetap, kualitas dasar kekuatan super, seperti penglihatan dan kekuatan internal, masih ada di sana. Dia meneriakkan tinju kanannya dan membombardirnya. Tinju ini benar-benar berstatus tuan. Tinju yang kuat penuh semangat. Pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tempat angin kepalan yang dilewati semuanya rusak. Hutan gunung ini menebangi hutan besar. Kekuatan tinju yang mengerikan naik ke langit, dan manusia udara hitam itu seperti naga ajaib, bertabrakan dengan pisau tipis jatuh di udara. Ledakan. Dengan suara keras, cahaya yang sangat menyilaukan meledak di udara. Sama mempesona seperti hari ke-10. Seluruh gunung berguncang keras seolah-olah itu bergetar, dan aliran energi turbulen menghancurkan hutan gunung kecil dan besar dalam sekejap, dan menjadi telanjang. Semua paha Chen Nan terendam ke tanah, dan retakan besar di tanah di pangkal paha menyebar ke semua arah. Romandela di udara juga diguncang dengan keras oleh getaran itu. Naga suci di kakinya meraung, dan hutan dan dedaunan yang jauh bergoyang dalam gempa bumi langsung. Teriak Chen Nan, matanya berangsur-angsur penuh darah, dan kepalanya ditutupi dengan akar rambut hitam. Dia bangkit, seperti naga, dan menerobos ke langit, dan pada saat yang sama dia adalah pukulan yang kuat sekali lagi dihujani, sepotong kecil langit dan bumi ini bergetar hebat. Sebelum Roman Mandela bergerak, naga udara membuka mulutnya dengan petir besar dan bertabrakan dengan geng udara yang tak tertandingi ditembakkan oleh Chen Nan, membatalkan sebagian besar kekuatan. Kemudian Yinlong mengibaskan ekornya dan menariknya dengan keras ke arah Chen Nan yang bergegas. Ledakan. Ekor naga besar ditarik di atas gengki setinggi hampir 1 kaki di luar tubuh Chen Nan, gengki yang hampir substantif menurunkan sebagian besar kekuatannya, dan sepasang lengan Chen Nan memeluk ekor naga. Kerutan dari mata Romandela, orang-orang muda di bawah ini tidak bergerak sesuai dengan akal sehat, tetapi dia dengan sembrono membela tubuh naga suci yang kuat, dengan serius, memberi orang perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Pada saat inilah naga suci meraung tiba-tiba, ekor naga berputar, dan setelah diperiksa lebih dekat, dia bisa melihat tangan Chen Nan dimasukkan di sepanjang celah sisik naga, seperti pedang prajurit ilahi. Di dalam Dragon Tail, Romandela sangat marah, apa ini dan apa? Pria itu benar-benar mengandalkan ekor naga. Dia merasa bahwa pertandingan ini agak aneh, dan itu tidak sama dengan pertempuran besar yang dia bayangkan. Dia menembak ke arah ekor naga dengan telapak tangan, dan angin bergejolak, dan udara melonjak pergi. Chen Nan tiba-tiba berteriak pada saat itu, tangannya berkilau cerah, dan akhirnya dia mematahkan ekor naga suci, dan lebih dari setengah meter daging jatuh bersamanya. Romandela benar-benar cemas dan marah pertempuran yang menentukan ini benar-benar aneh. Peerless Star yang legendaris itu seperti binatang buas, menyerang tanpa aturan. Memang, menghadapi musuh di depannya, Chen Nan menghadapinya dengan mentalitas berburu binatang besar, melupakan masa lalu, melupakan gerakan seni bela diri, dan secara alami menyerang dengan kekuatan kasar. Karena kamu seperti ini, aku dipersilakan, bunuh. Romandela menenangkan naga suci yang meraung sedikit, dan kemudian mengendarainya untuk memulai serangan ganas, dan dendam substantif menebas ke tanah satu demi satu. Dan sihir bahasa naga dari naga perak juga booming, dan ekor naga sesekali akan muncul dengan damp yang kuat. Pada saat ini, Chen Nan, yang telah melupakan gerakan seni bela diri, memang malu. Wajah abu-abunya dibombardir. Setelah beberapa pukulan berat, jejak darah tergantung di sudut mulutnya. Meskipun demikian, sulit bagi Romandela untuk memukul Chen Nan untuk sementara waktu. Mereka berdua bertarung melalui bebatuan di pegunungan dan hutan, dan pertempuran itu sangat sengit. Hati si Malingkong bergidik ketika dia melihatnya di kejauhan, ki yang melonjak, kekuatan bergelombang dari geng yang sebenarnya, benar-benar ada kecenderungan untuk hancur berantakan. Dia tidak bisa mencapainya, dia percaya pada kultivasinya. Jika dia tidak hati-hati jika Anda masuk, Anda pasti akan menghancurkan tulang Anda segera. Perang mengerikan berlangsung selama setengah jam. Chen Nan perlahan memulihkan situasi dari pasif sebelumnya. Romandela menjadi semakin terkejut. Pria muda di depannya itu sangat aneh, dengan kekuatan internal yang tak tergoyahkan, tetapi dia terlalu malas untuk menjatuhkan sampah, tetapi dia membuat kemajuan pesat, dan keterampilan menggunakan kekuatan menjadi lebih dan lebih terampil. Pemukulan pasif, dan sekarang ofensif dan defensif, benar-benar menakjubkan. Ini sama sekali tidak konsisten dengan legenda tersebut. Romandela toh tidak bisa memahaminya. Si Malingkong diam-diam takut. Baru-baru ini, ada terlalu banyak desas-desus tentang kelainan Chen Nan. Sekarang dia mengawasinya secara bertahap berbalik. Jika tuannya dikalahkan, konsekuensinya dapat dibayangkan. Saya khawatir dia tidak akan pernah lepas dari hidupnya.
Namun, pada saat ini, Luo Mandela tiba-tiba berteriak, "Junior, kamu mati, tidak mau berlatih dengan kamu lagi." Dia telah menemukan bahwa Chen Nan secara bertahap menjadi lebih kuat dalam pertempuran. Dia memutuskan untuk mengambil kekuatan puncak. Tidak ada lagi godaan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak peduli apakah pemuda di tanah itu sengaja menyembunyikan kekuatannya. Romandela berdiri di belakang naga suci, tangan kanannya terangkat tinggi ke langit, pedang besar meledak dari telapak tangannya, dan semua arah langit dan bumi tiba-tiba melonjak seperti gelombang, semua menyatu ke lightsaber atas. Lightsaber yang menyilaukan itu seterang cahaya ilahi dunia, dan seluruh hutan gunung diterangi oleh kanker putih, kelihatan yang menyilaukan lebih menyilaukan daripada matahari di langit. Vitalitas yang terkumpul dari surga dan bumi membuat lightsaber tumbuh semakin kuat, secara bertahap berkembang dari panjang 1 meter menjadi 5 kaki. Ini berbeda dari pendekar pedang biasa, ini adalah lightsaber energi yang sepenuhnya substantif, yang mengumpulkan energi dunia tanpa akhir. Fluktuasi energi yang mengerikan berpusat pada Romandela dan melonjak ke segala arah. Fluktuasi kekuatan yang agung membuat hutan yang jauh bergetar. Tidak ada keraguan bahwa lightsaber substantif ini membawa kekuatan yang tak terbatas. Bahkan jika itu sekuat Chen Nan saat ini, saya takut jika terkena, ia akan segera mati. Pada saat ini, Chen Nan benar-benar merasakan ancaman kematian, dan tubuh Xuan Gong tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari. Gas perlindungan tubuh yang hampir substantif berubah dari 1 kaki tebal menjadi 1 meter tebal. Sebuah bayangan samar muncul di belakangnya, berdiri di ki halus setebal 1 meter. Operasi gila Xuan Gong memaksanya untuk menghasilkan gambar misterius. Bayangan hitam persis sama dengan ketika muncul beberapa kali yang lalu. Di tangan kanannya adalah pedang panjang kematian, dan senjata di tangan kirinya terlalu samar untuk dilihat dengan jelas. Adapun senjata misterius lainnya, mereka tidak muncul, rupanya karena Chen Nan telah melupakan hukum setelah kehilangan ingatan, dan keadaan saat ini agak salah. Romandela memperhatikan bahwa ada sesuatu yang aneh, dan tidak lagi terus mengumpulkan langit dan bumi, dan lightsaber mengerikan di tangan kanannya jatuh. Lightsaber yang menyilaukan itu seperti hukuman dari surga, dan fluktuasi energi yang sangat besar menyebabkan bumi di bawahnya bergetar hebat. Menghadapi krisis hidup dan mati, Chen Nan meraung keras dan meninju dengan pukulan. Pada saat itu, bayangan hitam di belakangnya tiba-tiba membuat tindakan yang berbeda dari di masa lalu. Saat ia meninju tinjunya, tangannya mengangkat pisau ajaib di udara, bergegas, dan menyambut udara. Lightsaber besar yang jatuh. Ledakan. Ada suara keras dan keras, seperti guntur, berguling-guling di udara dan mengaduk, dan beberapa puncak gunung di dekatnya bergetar. Udara di udara sangat mempesona seperti 10 matahari yang menggantung di langit, membuat orang tidak bisa membuka mata mereka. Badai energi yang mengerikan mengamuk di udara. Dalam badai energi yang dahsyat itu, naga suci, seperti perahu kecil di laut, bergoyang dan melayang bersama ombak. Tubuh naga suci umumnya sangat kuat, mengklaim sebagai yang terkuat di Warcraft, tetapi pada saat ini skala tubuh naga perak jatuh berkeping-keping besar, dan darah tubuh naga suci ini ada di mana-mana. Seekor naga berteriak meraung di seluruh dunia, dan raungan besar bergema di pegunungan, menakuti semua jenis monster di gunung, gemetar dan panik. Ledakan, ledakan, titik. Gunung-gunung dan hutan-hutan yang jauh meledak menjadi berkeping-keping, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana. Setelah badai energi kembali ke kedamaian, Chen Nan telah terbang lebih dari 50 kaki, dan gunung-gunung dan hutan dihancurkan. Pakaian Romandela hancur dan seluruh tubuhnya telanjang. Naga suci yang dia duduki bahkan lebih menyedihkan, dan sebagian besar sisiknya jatuh, terus-menerus berjuang dan meraung di udara. Chen Nan berdiri dari tanah, menyeka sudut mulutnya dengan darah dan tersenyum dengan kejam, berjalan menuju naga suci yang hancur. Romandela terkejut, pada saat ini ia telah menderita banyak cedera internal, cedera Senglong sangat serius, tetapi pihak lain menunjukkan rasa perang yang tinggi, dan sedang melangkah menuju langkah ini, membawanya ada tekanan besar yang tak terlihat. Dia sekarang memiliki ilusi bahwa pemuda di bawah ini benar-benar binatang buas. Temui pemberani di jalan sempit untuk menang. Cedera Chen Nan saat ini jelas tidak lebih ringan daripada cedera Romandela, tetapi begitu pertempuran hidup dan mati dilakukan, ia dapat memicu faktor perang di tulangnya. Pada saat ini, momentumnya jelas lebih kuat dari Romandado, dan hasil pertempuran terakhir dapat ditebak. Romandela telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di dunia budidaya barat, dan pengalaman bertarungnya sangat kaya, tentu saja dia mengerti situasi di depannya, tetapi dia merasa sangat frustrasi ketika dia berpikir bahwa usia muda pihak lain dapat ditarik melawan tuannya yang lebih tua. Semakin banyak Anda memikirkannya, semakin sulit untuk meningkatkan momentum pertempuran. Pada saat ini, naga suci di bawah kakinya tiba-tiba bergetar hebat, dan dia hampir jatuh. Sampai sekarang, hati Romandela benar-benar dingin, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan pihak lain, dia dikalahkan secara mental. Klik. Meskipun Chen Nan telah melupakan gerakan seni bela diri di masa lalu, tetapi setelah ancaman kematian barusan, dia terjebak dalam situasi seni bela diri yang indah. Dia berjalan maju dengan lembut dan kuat, setiap kaki menginjak tunggul dan daun yang berbeda, tetapi dia membuat suara sedikit pun. Romandela di udara terkejut, dan ritme langkah kaki menyiratkan misteri langit dan bumi. Pada saat ini, Chen Nan tampaknya terintegrasi ke dunia. Klik. Setelah 7 suara, naga suci meraung dengan kaget, hati yang patah diludahkan darinya, dan mayat naga besar, menggelegar, di tanah, dan gunung yang hancur lurus berguncang dengan keras.
Dia memuntahkan darah dan jatuh. Bunuh orang dengan potensi. Pada saat ini, Chen Nan tampaknya telah berubah menjadi dunia, dan suara 7 langkah menempatkan naga suci ke tempat kematian, menempatkan luka parah Romandela dalam bahaya. Di dunia kecil yang terdiri dari Chen Nan, naga suci, dan Romandela, Chen Nan dipromosikan menjadi negara yang sangat misterius. Di dunia ini, dia adalah hari itu. Dia adalah tempat itu. Dia adalah tuannya. Langkah kaki yang tidak tergesa-gesa dan berirama menyiratkan misteri sisi dunia ini, dan mendesak kekuatan dunia kecil ini, menempatkan naga suci yang terluka parah langsung ke kematian, dan meludahkan darah dari mulut paksa Roman. Di dunia kecil ini, orang-orang di surga dan bumi berjuang dengan sia-sia apapun yang terjadi, dan segala sesuatu di dunia kecil ini harus mengikuti hukum langit dan bumi. Chen Nan sekarang adalah langit dunia kecil ini. Di dunia kecil ini, Romandela toh tidak bisa membebaskan diri. Jika Anda ingin merusak keseimbangan dunia kecil yang indah ini, cara termudah adalah memulai dari luar. Sima Lingkong melihat bahwa tuannya telah dikalahkan dan begitu ketakutan sehingga jika Romandela meninggal, dia jelas tidak akan hidup lama setelah kehilangan Suaka. Tuan, dia berteriak, dan pada saat yang sama melemparkan tombak di tangannya ke Chen Nan. Gelombang suara yang bergulir mengalir ke dunia kecil ini yang terdiri dari Chen Nan, Seng Long, dan Romandela, dan kemudian tombak itu dipaksa masuk lagi. Potensi yang diciptakan oleh Chen Nan pecah, tetapi pada saat yang singkat ini, meskipun Roman bereinkarnasi dari kematian, bayangan kekalahan telah naik ke hatinya. Setelah tombak menyuntikkan semua keterampilan Sima Lingkong, seluruh tubuh memancarkan cahaya kuning keemasan, yang dingin dan bercahaya, dan menembak ke arah punggung Chen Nan. Namun, ketika mendekati tubuh Chen Nan, yang tebalnya 1 meter, ada tombak bersinar yang dengan cepat meredup, memecah inci demi inci dari titik tombak. Tombak itu hancur oleh 1 titik setiap kali mendekat, sampai pegangannya dekat. Ketika tubuh Chen Nan ada di luar, tombak itu benar-benar berubah menjadi setumpuk pengajuan besi. Sima Lingkong ngeri, tombak itu diresapi dengan semua keterampilannya, namun Chen Nan tidak memiliki tindakan sama sekali, dan geng perlindungan tubuh Qi dengan mudah menghancurkan pukulan sengit. Dari sudut pandang ini, bahkan jika pihak lain berdiri diam, biarkan dia menyerang dengan santai, tidak mungkin untuk menyakiti pihak lain, ini benar-benar pukulan besar baginya. Latihan kultivasi keduanya benar-benar berbeda sekarang. Rasa frustrasi yang hebat membuatnya ingin segera mengalahkan diri sendiri. Bagaimanapun, Sima Lingkong berteriak, dan kemudian mengambil tembakan sengit ini, sangat sulit bagi Chen Nan untuk mempertahankan keadaan bela diri yang luar biasa itu. Romandela akhirnya lega, menyaksikan naga suci yang telah menemaninya selama puluhan tahun meninggal secara tragis di depannya. Romandela dikenal sebagai ksatria naga suci pertama di barat, naga perak Orde 5 Orde pertama sangat diperlukan, ini adalah rekan dan kawannya yang paling setia. Pada saat ini, tatapan kebencian melintas di matanya, kemarahan memenuhi dadanya, dan dia akan berteriak di langit. Namun, dia hanya membuka mulutnya, seteguk darah besar keluar, dan tubuhnya sedikit gemetar, luka dalam yang parah membuatnya depresi. Tidak ada yang tahu betapa mengerikannya Chen Nan sekarang daripada Romandela. Chen Chen mengendalikan dunia kecil di sekitarnya. Di dunia kecil ini, dia adalah surga dan bumi, tuan mutlak. Ini adalah tanda pertama yang dipromosikan ke ranah seni bela diri yang sebenarnya. Ranah ke-6 dari artis bela diri timur adalah seni bela diri yang nyata. Mereka yang mencapai bidang ini dapat ditampung di ruang kecil ini di ruang terbatas dan dapat mengendalikan dunia kecil di sekitar mereka. Seorang tuan muda bahkan lebih jauh daripada dia dari urutan ke-6. Romandela merasa sangat frustrasi, kemarahan, benci, malu, marah, semua jenis emosi negatif saling terkait. Dia tahu bahwa selama maksimal 10 tahun, Chen Nan pasti bisa dipromosikan ke ranah urutan ke-6 Zhenwu, dan dia akan dapat mencapai prestasi seperti itu di usia 30-an. Chen Nan sendiri merasa bahwa momen itu sangat misterius. Dia tampaknya bisa melambaikan kekuatan dunia sesuka hati, dan dia merasa seolah-olah dunia ada di telapak tanganku. Hanya saja keadaan indah itu, seperti meteor yang melintasi langit, menghilang dengan cepat, menghilang. Jika dia kehilangan hatinya, dia tidak tahu kapan dia bisa menangkap jejak aura, dan dipromosikan ke bidang baru itu lagi. Dia telah melupakan masa lalu dan tidak tahu apa arti kesempatan itu bagi orang seni bela diri, kalau tidak, dia pasti akan memicu kemarahan dan segera mengebom Sima. Jika bukan karena gangguan Sima Lingkong, mungkin dia bisa tinggal di negara itu untuk jangka waktu yang lebih lama, dan mengalami lebih banyak. Proses kultivasi sangat sulit, dan beberapa orang telah menghabiskan setengah dari hidup mereka di zaman kuno, tetapi tidak memiliki apa-apa untuk diperoleh. Namun, dengan cara kultivasi yang keras, orang-orang yang susah payah ini kadang-kadang menangkap secercah cahaya karena kesempatan tertentu, sehingga mereka dapat menyadari pencerahan dan membuat Si Wei menerobos ke dunia baru dalam semalam. Chen Nan lupa masa lalu, tapi Wu Yi selalu tetap di hatinya. Momen misterius itu hanya membuatnya hampir menyadari sesuatu, tapi sayang. Pada saat itu ia menyembunyikan seni bela diri yang dikatakan ayahnya. Ketika kamu mengembangkan keterampilan suci keluargamu ke kondisi ekstrim, kamu mulai mencoba untuk melupakan semua keterampilan unik. Untuk pencerahan, lebih lanjut, jika kamu ingin melampaui ekstrim langit, kamu harus terlebih dahulu menghormati hukum dan kemudian melanggar hukum. Melampaui semua metode di dunia. Buka kembali dunia dan ciptakan dunia lain. Romandela tenang perlahan. Dia menutup matanya dan merenung sejenak, menatap dingin pada Chen Nan, dan berkata, kamu memang luar biasa.
Pada usia ini, kamu memiliki perilaku budidaya teman sebaya yang sombong, tetapi jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, ini mungkin itu adalah kemuliaan terakhir dari kembang api yang indah, dan Zheng Zi dikalahkan. Kemajuan kultivasi Anda terlalu cepat, dan cepat atau lambat suatu hari, Anda akan tiba-tiba melarikan diri dan mati dalam ledakan sihir. Petik 2. Ajari aku lebih sedikit, jangan mencoba untuk menunda waktu, atau jaga dirimu dulu. Kamu bilang, orang yang kamu tangani akan terluka parah jika kamu mati. Dan aku juga mengatakan bahwa tidak ada binatang buas yang memprovokasi aku dapat melarikan diri hidup-hidup, tentu saja, orang-orang tidak terkecuali. Chen Nan memaksa Luo Mandela selangkah demi selangkah. Di kejauhan, si maling penuh ketakutan di lembah, dia tahu tuannya tidak bisa melawan Chen Nan. Dia pada dasarnya adalah pria yang dingin, dan hanya melemparkan tombak sekarang adalah hadiah terbesarnya bagi Romandela. Sekarang setelah situasinya berakhir, dia mulai diam-diam mundur ke hutan yang jauh. Romandela ingin membunuh Chen Nan, tetapi dia tidak memiliki kemampuan sekarang. Sebagai ksatria naga suci pertama di wilayah barat, hatinya bangga dan ingin mati. Namun, ketika dia mengingat keadaan misterius Chen Nan tadi, karena kerinduan sang kultivator akan dunia yang tinggi dan dalam, dunia batinnya yang bangga telah berubah, dia ingin pergi hidup-hidup dan kemudian segera pergi untuk mundur dan mencoba mencari tahu jenis itu. Seni bela diri nyata yang misterius dan misterius. Romandela telah diperbaiki ke negara bagian Orde 5, dan dia telah mandek selama bertahun-tahun. Dia selalu melayang di garis perbatasan. Hari ini, dia dan Chen Nan untungnya berjuang untuk merasakan dunia misterius yang lebih jauh. Dia merasa bahwa dia akan membuat terobosan lain. Fajar muncul. Berpikir untuk melakukan itu, Roman tidak lagi ragu-ragu, melompat ke udara, melompat selusin kaki, dan dengan cepat berlari ke kejauhan. Dia tidak ingin mati di sini, dia akan membuat terobosan lain. Mau pergi. Ini tidak mudah. Chen Nan cepat-cepat pergi. Meskipun 8 langkah Tian mau dilupakan, kekuatan absolut dan kecepatan absolut masih ada di sana. Dia tertinggal seperti kilat. Romandela adalah ksatria naga suci, dan yang terbaik adalah pertempuran udara. Jika kecepatan tanah berjalan, itu harus lebih rendah daripada master seni bela diri dari tingkat yang sama. Setelah waktu yang singkat, Chen Nan diangkat. Dalam keputusasaan, dia menggigit lidahnya dan menyemburkan darah, menggunakan rasa sakit untuk merangsang potensi tubuh dan mempercepat. Ksatria naga yang sombong melihat harapan akan kemajuan. Pada saat ini, dia benar-benar meletakkan wajahnya, hanya ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup, jauh dari orang yang tidak seperti manusia di belakangnya. Budidaya keduanya mengerikan, dan mereka semua berlari di atas hutan, dan melihat dari kejauhan, seperti dua burung besar yang terbang melawan hutan. Jarak antara keduanya jauh dan dekat, dan akhirnya stabil sekitar 30 kaki, berlari bolak-balik di puncak pohon. Sima Lingkong berpikir bahwa dia telah melarikan diri dari zona bahaya, tetapi kemudian tiba-tiba menemukan dua sosok di kejauhan, menginjak puncak pohon dan mengayuh dedaunan, dan melangkah sekitar selusin kaki, dan datang kepadanya di dekatnya, dan dia ketakutan oleh kematian. Romandela tidak bisa lagi merawat magang, tanpa memandangnya, dan pergi. Chen Nan, seperti binatang buas, menatap mangsanya, melompat dari atas hutan, dan menabrak Sima Lingkong. Energi nyata yang kejam melonjak, dan pohon-pohon tinggi yang tak terhitung jumlahnya pecah dan pecah dalam sekejap. Sima Lingkong seperti sebuah perahu kecil di tengah ombak laut yang mengamuk, terlempar oleh gelombang udara, dan kemudian dilewati oleh Chen Nan, yang berlari kencang, seperti peti, dan tubuhnya meledak berkeping-keping. Chen Nan tidak mengambil pandangan kedua, hampir tanpa penundaan, dan terus mengejar Romandra. Di pegunungan tempat kera dan harimau meraung, kedua tuan yang tiada banding itu seperti orang-orang yang terbang, dengan cepat berlari di puncak pohon. Satria naga suci pertama di barat telah berada di lingkaran kultivasi vertikal dan horizontal selama beberapa dekade, mengapa begitu memalukan? Aib ini benar-benar membuatnya lebih tidak nyaman daripada membunuh Romandela, tetapi ia memutuskan untuk hidup dengan baik dan harus memanfaatkan kesempatan langka ini untuk membuat terobosan. Tanpa membedakan hal-hal, berlari selama 2 jam dengan putus asa, Romandela benar-benar tidak dapat mendukungnya. Dia adalah tubuh yang terluka parah, dan dia terus-menerus mendesak kehidupan vitalitas untuk dipercepat. Sekarang dapat dikatakan bahwa cedera itu lebih buruk. Kedua tuan melarikan diri ke depan dan bergegas. Setelah mendaki gunung, pemandangan aneh tiba-tiba masuk ke mata keduanya. Di bawah, ada gurun dengan radius 100 mil, yang tiba-tiba muncul di hutan gunung, dan pasir keemasan sangat menarik perhatian. Gunung-gunung hijau yang subur dipenuhi pepohonan, semak-semak, dan rerumputan, ada padang pasir yang bukan gurun kecil di antara pegunungan. Perbukitan yang bergulir dan vegetasi hijau mengelilingi gurun emas di tengah, terlihat sangat jahat. Jelas itu adalah hutan gunung hijau yang semarak, bagaimana mungkin ada gurun dengan radius 100 mil. Meskipun Romandela merasa bahwa gurun misterius ini mungkin sedikit aneh, dia bergegas ke sana tanpa ragu-ragu. Sekarang dia tidak punya pilihan. Jika dia terus melarikan diri di hutan gunung seperti sebelumnya, dia tidak dibunuh oleh Chen Nan. Dia kelelahan. Melarikan diri ke gurun yang misterius, mungkin ada kesempatan untuk bertahan hidup. Matahari yang terik kosong, pasirnya panjang, dan ombaknya panas. Romandela dan Chen Nan bergegas ke padang pasir tetapi lebih dari 500 meter. Gurun emas tiba-tiba bergetar, pasir panas tiba-tiba bergelombang seperti gelombang laut, dan gelombang pasir emas perlahan
dan lembut berfluktuasi. Kedua tuan yang berlari kencang di padang pasir yang besar berhenti pada saat bersamaan. Dengan naluri mereka yang tajam, keduanya sadar bahwa ada bahaya mendekat. Gurun jahat, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, terlihat tidak pada tempatnya dengan bukit-bukit hijau dan lembah-lembah di kejauhan. Bahkan jika terjadi anomali, itu tidak akan terasa aneh. Berdebar, ledakan. Tiba-tiba, sebuah tulang emas membentang dari cakar tulang Sen-Sen putih, dan dengan kuat meraih pergelangan kaki Chen Nan, tetapi dalam waktu dekat, gas geng tubuh Chen Nan terkejut. Ada keributan di pasir, dan sebuah kerangka berdiri berjuang di bawah pasir. Kerangka Bai Sen-Sen cukup lengkap, itu membuat orang merasa luar biasa, itu benar-benar bergerak, seperti kehidupan, ia membuka cakar tulangnya lagi dan menerkam ke arah Chen Nan. Tengkorak ini jelas bukan setengah gelombang fluktuasi kehidupan, tetapi akan bergerak, yang sangat jahat, benar-benar seperti hantu di matahari. Namun, Chen Nan tidak percaya pada kejahatan. Dia meninju ke depan dengan pukulan, dan dengan gemerincing, kerangka itu longgar dan hancur, dan tulangnya hancur berkeping-keping. Wow! Suara seperti raungan hantu terdengar jauh di padang pasir, dan suara kulit kepala mulai menggelitik, dan padang pasir mulai berfluktuasi dengan keras. 1 kerangka, 2 kerangka, 3 kerangka. Segera, kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari pasir. Kerangka muncul di bawah matahari yang terik, berdiri dalam barisan di atas padang pasir emas, baris demi baris, sepotong demi sepotong, dengan ribuan keping, mengelilingi Chen Nan dan Romandela. Matahari panas menggantung di langit, di kejauhan adalah pegunungan hijau dan pegunungan hijau, tulang belulang di dekatnya, gambar-gambar jahat, pemandangan misterius. Semua kerangka membuka gigi dan cakar mereka, dan dengan cepat bergegas kedua tuannya, tulang cakar dan tulang berderit Bai Sen-Sen terjalin, dan benar-benar ada sensasi. Pengawal Chen Nan dan Romandela keluar melalui tubuh mereka. Di luar tubuh mereka, mereka setebal setengah meter dan ki hampir substantif. Tengkorak yang terangkat semua hancur dan hancur, tetapi satu berwarna putih. Kerangka itu masih bergegas ke depan. Kedua tuan yang tiada taranya terus-menerus melambaikan telapak tangan mereka, di mana energi sejati yang melonjak berlalu, patah tulang terbang, patah tulang memercik, dan tanah ditutupi dengan lapisan tulang putih yang rusak. Itu tidak lama. Ribuan kerangka dipukul, rusak, meninggalkan tulang. Wow! Hantu yang berteriak itu meraung lagi, kali ini ombak di gurun lebih intens. Potongan-potongan kerangka berjuang merangkak keluar dari pasir kuning. Dari kejauhan, gerbang neraka terbuka, dan banyak hantu tentara datang ke dunia ini. Ada kerangka yang tak terhitung jumlahnya saat ini, dan Anda tidak dapat melihat ujungnya sekilas. Ada pasir kuning untuk memanjat kerangka. Pasukan kerangka yang tak berujung dapat memiliki puluhan juta. Klik, klik, berderit, berderit. Kerangka dengan sensasi putih, berebut ke arah Chen Nan dan Romandela, dampak dari tulang dan suara pergerakan sendi tulang sangat keras. Saya telah melupakan masa lalu, dan sekarang sarafnya seperti Chen Nan, dan saya merasakan rasa dingin yang pahit. Gurun ini penuh dengan kerangka, yang tidak terkalahkan. Jika ditunda, itu akan terkoyak oleh pasukan tulang ini, atau akan habis dalam pertempuran, dan itu akan habis di sini. Chen Nan tidak bisa peduli mengejar Romandela dan dengan cepat bergegas keluar dari padang pasir di sepanjang loop, tetapi loop sudah diblokir oleh kerangka tak berujung. Tengkorak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, ribuan cakar tulang melambai. Ledakan, tubuh Chen Nan meledak dengan cahaya hitam. Ini benar-benar kembang api gang. Selain bom gas setebal setengah meter, itu adalah api hitam yang membara. Ini setelah kekuatannya yang mendalam beralih ke keadaan ekstrim yang dilakukan. Tengkorak yang melesat langsung terbakar menjadi abu di bawah pembakaran api hitam. Chen Nan mengayunkan tinjunya dengan keras, membunuh jalan tulang, dan kerangka tak berujung pecah atau terbakar di depannya. Menjadi tulang yang patah. Ledakan. Kerangka tinggi tiba-tiba bergegas ke depan Chen Nan, cakar tulang putih melewati api hitam menyala, dan bahkan menjabat tangannya keras dengan Chen Nan. Jauh, membuatnya jatuh ke pasukan tulang. Namun, kerangka itu masih utuh, melompat dalam pasukan tulang, dan bergegas ke Chen Nan lagi, melambai ke arahnya dengan keras dengan cakar hantu. Mata Chen Nan berkilau dengan dua lampu dingin, dia memperhatikan bahwa kerangka-kerangka itu seputih batu giok, mirip dengan tulang ilahi dengan cahaya redup yang terlihat sebelumnya. Saya ingin datang ke tempat ini untuk menjadi seorang pria kultivasi yang tidak terduga. Meskipun saya belum memasuki dunia abadi, saya takut bahwa saya telah melayang di tepi dunia abadi. Dia menyapa tengkorak khusus ini, meraih cakar hantu seperti kilat, dan kemudian menariknya dengan tarikan yang kuat, melepaskan lengannya dari persendian, dan kemudian menggunakan 10 kekuatan yang berhasil untuk menghancurkannya dengan keras. Pada tulang belakangnya, tulang yang patah berserakan di lantai dengan suara, wulalala. Dengan cara ini, Chen Nan dengan cepat berlari keluar jarak 100 meter. Dalam proses itu, 3 kerangka khusus muncul berturut-turut. Seluruh tubuh putih seperti batu giok dan sekeras baja. Untungnya, tidak ada banyak kerangka seperti itu. Jika gurun penuh, itu seperti ini. Skeleton, lalu Chen Nan ingin bergegas keluar dari pasukan jutaan tulang ini, itu lebih kuat dari langit. Ketika Chen Nan berada kurang dari 50 meter dari tepi padang pasir, peluit hantu jauh di dalam gurun terdengar lagi, dan pasukan tulang di depannya benar-benar gila, dan mantan pelayannya bergegas naik seperti ombak. Seketika menumpuk gunung tulang, menghalangi jalannya. Pasukan tulang di belakangnya dengan cepat melintas jalan, cahaya keemasan dan bayangan bergegas kembali ke sini seperti kilat, dan selusin bayangan perak mengikuti.
Chen Nan merasa bahwa situasinya agak salah. Gurun ini terlalu jahat, dan tampaknya benar-benar menyembunyikan bahaya Tianda. Jin Guang dengan cepat bergegas ke depan. Ini adalah tulang tengkorak emas yang tinggi. Kerangka yang indah dan kokoh memancarkan sentuhan cahaya keemasan. Selain itu, kerangka dada dan belakangnya juga memiliki sepasang sayap tulang emas. Chen Nan kagum, makhluk macam apa ini? Tubuh manusia memiliki sayap burung, apakah itu tulang malaikat di populasi lama di desa? Dia memang benar. Ini adalah kerangka malaikat. Malaikat adalah roh-roh di bawah berbagai dewa utama barat. Struktur tubuh mereka tidak hanya berbeda dari manusia, tetapi juga berbeda dari dewa-dewa peri lainnya. Tulang-tulang dewa peri biasa berwarna putih seperti batu giok, memancarkan cahaya suci. Kerangka malaikat berwarna emas, memancarkan sentuhan cahaya keemasan. Chen Nan pernah memusnahkan jenazah malaikat kuno yang jatuh yang telah membunuh mayat-mayat itu. Awalnya, ketika dia tidak tahu bagaimana menggunakan darah di tubuhnya untuk menghancurkan kejahatan jahat, dia sebenarnya berjuang dan hampir dikalahkan. Sekarang ketika dia bertemu objek mati yang mengerikan ini lagi, dia telah melupakan efek darah Tuhan, tetapi untungnya, kultivasinya tidak seperti dulu, kalau tidak saya takut dia akan mati hari ini. Di belakang tengkorak malaikat emas, diikuti oleh selusin, tengkorak giok putih, jelas setara dengan kekuatan beberapa kerangka khusus yang padam. Sebelumnya, tempat seperti apa gurun misterius ini? Ketika Chen Nan dikelilingi oleh kerangka malaikat dan kerangka batu giok putih, situasi Romandela bahkan lebih buruk lagi. Dia tidak menemukan kerangka batu giok putih, tetapi dikelilingi oleh 3 kerangka malaikat di tengahnya. Romandela telah terkenal selama bertahun-tahun dan jauh lebih dikenal luas. Dia mengerti bahwa padang pasir ini pastilah sebuah wilayah yang dihuni oleh makhluk-makhluk hidup. Pasti ada seorang kaisar abadi yang cukup kuat untuk membayangkan. Ada banyak jenis mayat hidup di barat, termasuk kerangka, zombie, mayat hidup, prajurit kulit hitam, mayat dan penyihir. Tengkorak adalah makhluk undead tingkat rendah, dan umumnya tidak memiliki kebijaksanaan untuk melayani sebagai ahli nujum dari ahli nujum atau makhluk mayat hidup superior lainnya. Hanya ada beberapa kerangka. Setelah bertahun-tahun menyerap esensi matahari dan bulan, itu bisa menjadi iblis tulang yang bijak. Ini adalah kerangka dengan tingkat yang sama dengan mayat hidup bagian atas. Makhluk mati seperti zombie, undead, warrior hitam, penyihir mayat, dan liches lebih atau kurang cerdas. Makhluk undead yang lebih tinggi di antara mereka jelas lebih dari kerangka. Sebenarnya, tidak peduli mayat hidup dari setiap baris, ada atasan dan yang terendah, tetapi atasan dalam kerangka relatif jarang. Romandela merasa sedikit takut, kekuatan apa yang dimiliki Raja Mayat Hidup yang tinggal di gurun misterius ini. Dia tidak tahu sama sekali, tetapi dia mampu melayani 3 kerangka malaikat yang agak cerdas, cukup untuk menggambarkan kekuatan Raja Mayat Hidup. 3 kerangka malaikat di depannya semua memiliki lampu hijau yang bersinar di rongga mata mereka. Romandela tahu bahwa itu adalah api jiwa mereka, menunjukkan bahwa 3 kerangka malaikat telah menghasilkan kebijaksanaan spiritual bahkan jika kecerdasan spiritual mereka tidak tinggi. Dengan tulang dewa mereka yang kuat, mereka telah memenuhi syarat untuk memasuki jajaran makhluk hidup yang lebih tinggi, bahkan lebih tirani daripada makhluk hidup yang lebih tinggi secara umum. Romandela agak putus asa, dia adalah tubuh yang terluka parah, dan konsumsi energinya terlalu besar. Ini sudah merupakan akhir dari panah yang kuat. Sekarang dia tidak optimis tentang situasi 3 makhluk mayat hidup tingkat atas yang langka. Ayo, hari ini aku tertidur. Tetapi bahkan jika sudah mati, aku tidak akan pernah meninggalkan mayat dan memberikannya kepada Raja Mayat Hidup. Wow, hantu meraung di kedalaman padang pasir, 3 kerangka malaikat berubah menjadi 3 lampu emas, dan bergegas menuju Romandela dalam 3 arah. Cakar tulang emas tertarik ke mata, tenggorokan, jantung, tulang rusuk lembut dan bagian penting lainnya. Romandela membuka tubuhnya dan dengan cepat menghindari serangan 2 kerangka malaikat, yang berspesialisasi dalam kerangka malaikat ketiga, dan mengguncangnya dengan keras. Kerangka malaikat dibombardir dan mundur 7 atau 8 langkah, cakar tulang emas itu aman. Wajah Romandela tiba-tiba berubah, dan dia berkata secara rahasia, sudah berakhir, hanya ada sedikit kekuatan internal yang tersisa, dan sulit untuk merusak kerangka malaikat. Sebenarnya, ini tidak sepenuhnya karena konsumsi keterampilannya yang berlebihan. Kerangka malaikat, bagaimanapun, kerangka dewa. Meskipun baru saja menghasilkan sedikit kebijaksanaan, itu lebih mengerikan daripada mayat hidup tingkat yang lebih tinggi. Kemampuan komprehensif kerangka malaikat mungkin tidak sebagus malaikat yang jatuh dikejar oleh mayat, tetapi memang setengah kati dalam hal kekuatan fisik.